Oke, nah tadi kita sudah mempelajari apa saja yang perlu diperhatikan kalau mau jualan game. Nah, yang pertama adalah kita mungkin akan berhadapan dengan klien. Ya, kita akan berasumsi kali ini kita sudah punya klien ya. Nah, idealnya kita cuma perlu khawatir dengan tim kita sendiri dan pemain. Ya, ini kalau kita membuat game secara umum. Ya, tapi kadang-kadang kita akan membuat game untuk klien. Ya, di tengah-tengah antara kita sebagai tim developer dan sama pemain itu ada pihak ketiga yaitu klien. Ya, klien ini yang punya kepentingan untuk merilis game tertentu, ya misalkan untuk promosi, ya. Nah, klien di sini bisa berupa game publisher sendiri, ya bisa berupa perusahaan media pemilik hak cipta tertentu, ya suatu franchise. Bisa juga klien kita adalah seseorang yang tanpa punya pengalaman di dunia hiburan, tapi kemudian dia putuskan, oke, aku butuh game untuk alasan tertentu. Ya, dan klien ini tentunya akan bayar untuk membuat game tersebut, bayar ke kita dalam hal ini ya. Nah, mungkin teman-teman berpikir nih, loh, berarti apakah kita harus memikirkan apa yang diinginkan oleh klien? Ya, apa yang terjadi kalau klien ini tidak suka dengan game yang kita buat? Ya, kita nggak usah pedulikan klien, pokoknya aku mau bikin game sendiri. Ya. Nah, hati-hati kalau ada klien, maka kita harus mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh klien kita. Begitu klien tidak suka dengan perkembangan game, maka ya kita yang game over nanti. Ya, maksudnya kita game over gimana sih? Ya, seringkali klien itu punya opini yang kuat tentang bagaimana nuansa dari game yang mereka inginkan. Ya, entah dari visual, dari look, entah dari act-nya, action-action yang ada, entah dari cara mainnya. Ya, dan jenis-jenis klien ini banyak. Ada klien yang cukup toleran dengan opini tersebut. Ya, biasanya ini klien yang kaya banget ya, sehingga katakanlah dalam tanda kutip mereka rela buang-buang uang. Ya, tapi ada juga yang rewel. Nah, opini kuat ini kalau cerdas itu menguntungkan bagi kita dan bagi klien sendiri. Karena ini berarti bagus untuk gamenya. Ya, tapi seringnya opini kuat tersebut itu biasanya idiot, bodoh, sulit dipercaya. Ya, susah dilogika. Nah, kalau kita punya klien yang punya opini kuat yang jenisnya yang kedua ini, kita ngadepinnya gimana terus? Ya, jadi misalkan kliennya punya sebuah opini, oh gamenya itu harus gini-gini-gini. Ya, tapi sebetulnya dalam pemikiran kita, kita tahu bahwa opini tersebut tidak akan berhasil. Ya, tidak sesuai misalkan dengan keinginan pasar selama ini. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi usulan yang buruk dari klien? Ada 3 bagian, ada 3 cara. Yang pertama itu kita langsung setuju aja karena mungkin takut kehilangan klien, biasanya seperti itu sih. Kalau kita tidak setuju, resikonya ya berarti kliennya ya udahlah, saya cari ya saya cari developer lain aja yang sevisi dengan saya. Nah, berarti kita kan kehilangan klien. Nah, tapi masalahnya cara yang pertama ini itu bahaya untuk kita sendiri. Ya, karena game yang akan kita buat itu jadinya terbatas karena harus benar-benar sesuai dengan kemauannya klien dan kita tidak bisa melakukan apa-apa di situ. Ya, biasanya game yang dibuat dengan terpaksa seperti ini hasilnya akan buruk. Ya, sudah banyak sekali contohnya di luar sana ya bagaimana klien yang memaksakan kehendaknya untuk membuat sebuah game yang memiliki visi tertentu sesuai dengan keinginannya mereka itu justru gagal. Ya, contohnya paling gampang Anthem lah, ya punyanya BioWare. Ya, mereka menginginkan membuat sebuah game as a service, ya game yang terus berkembang seiring dengan waktu, ya di merilis kontennya seiring dengan waktu, tapi buktinya toh si Anthem tidak terlalu berhasil, kan? Ya kan? Nah itu si BioWare-nya itu sebetulnya harus memenuhi keinginannya atasan, ya kliennya dalam hal ini ya kita tahu sendiri EA, ya EA rada sering sekali memaksakan kehendak dan hasilnya biasanya gamenya buruk. Nah,
Cara kedua itu langsung bilang ke klien kenapa usulannya buruk. Tapi ini berbahaya juga bagi kita, ya. Kalau kliennya tersinggung, ya itu tadi. Ya sudah, aku cari developer lain aja yang mau bikinkan game yang aku inginkan, buyar sudah. Nah, cara yang aman dan win-win solution, kita bahagia, klien juga bahagia adalah cara ketiga. Ya, coba pahami kenapa klien itu memberi usul tersebut. Karena kadang-kadang mereka sendiri tidak tahu kenapa kok punya pemikiran seperti itu. Ya, cari masalahnya, apa sih sebetulnya yang ingin diselesaikan dengan klien, tapi usulannya yang kurang baik tersebut. Ya, begitu masalahnya jelas, maka kita bisa cari solusi yang lebih baik. Ya, jadi itu tadi yang pertama, opininya kuat. Ya, aku pokoknya kepengen begini. Nah, itu kan opininya kuat. Kebalikannya, ada juga klien yang punya keinginan, tapi mereka tidak bisa menjelaskan keinginannya sendiri. Bahkan mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan. Nah, ini paling bikin frustrasi dari sisi kita sebagai desainer. Ya, cuman karena ini adalah klien, maka kita tetap punya tugas. Ya, sebagian tugas kita adalah membantu klien kita mengetahui apa sih yang sebetulnya mereka inginkan. Nah, caranya gimana nih? Ya, kita tidak perlu belajar psikologi terlalu dalam, tapi kita coba lihat dasarnya dulu ya. Nanti kalau tertarik bisa digali lagi. Nah, jadi pada dasarnya tiap orang itu punya 3 lapisan keinginan, 3 layers of desire. Ya, dari kata-kata dulu, kemudian dari pikiran, dan yang paling dalam lapisannya itu adalah dari hati. Ya, keinginan dari hati yang paling dalam. Biasanya orang-orang secara puitis mengatakan gitu ya kan. Nah, cuman masalahnya ketiga lapisan ini itu tidak sinkron kadang-kadang. Ya, yang kita ucapkan belum tentu sama dengan yang diinginkan, yang dipikirkan itu belum tentu sama dengan yang ada di hati yang paling dalam. Ya, sehingga tugas kita itu adalah mengorek keinginannya si klien itu sampai lapisan terdalam yaitu hati nurani. Ya, itu tadi tentang klien ya. Jadi ketika kita harus membuat sebuah game untuk klien, maka kita harus mengetahui persis apa yang diinginkan oleh klien supaya game yang diinginkan oleh klien itu sinkron dengan yang kita buat dan kita menjadi tidak terasa terpaksa untuk membuat game tersebut sehingga hasilnya bisa ya diharapkan lebih bagus dibandingkan dengan kalau bikinnya terpaksa. Ya, ini ada sebuah cerita singkat tentang bagaimana meyakinkan klien atas pekerjaan kita. Ya, tahun 1498 di kota Firenze, ya kalau bahasa Inggrisnya di Florence ya, ada kisah tentang pembuatan patung David, ya, patung Daud oleh Michelangelo, ya seorang artis ya, atas komisi dari mayornya kota Firenze yaitu Piero Soderini. Ya ceritanya gini. Ya jadi sebelum tahun 1498 itu ya bertahun-tahun sebelumnya kota Firenze ini sempat beli sebongkah besar batu marmer. Ya mereka punya keinginan untuk membuat patung yang indah. Terus mereka tentu saja harus meng-hire seorang pematung ya kan. Cuman sayangnya pematungnya ini tidak berpengalaman. Waktu mencoba bikin patung tersebut, ya tentunya bongkahan besar batu marmer ini kan harus diolah dulu ya di apa namanya dipahat ya. Nah, secara tidak sengaja pematungnya ini merusak batunya dengan membuat lubang yang cukup besar. Akhirnya patung tersebut pembuatannya dihentikan dan batunya dibiarkan gitu aja. Ya, akhirnya kena elemen alam, kena hujan, kena panas ya. Terus si Piero Soderini ya, wali kotanya Firenze tahun 1498 merasa kok sayang banget ya. Ini kita sudah beli bongkahan batu marmer terus dibiarkan gitu aja. Kenapa enggak dilanjutkan aja bikin patungnya? Nah, maka tahun 1498 Piero Soderini ini mencari artis ya, ahli pematung yang bisa membuatkan patung yang indah. Ya, dia sempat mendekati Leonardo da Vinci, cuman si Leonardo ini tidak tertarik dengan pembuatan patung tersebut karena
materialnya, si bongkahan batu marmer itu sudah sempat rusak kena cuaca. Dan dia juga takut mendapatkan perilaku yang sama seperti pematung sebelumnya. Ya, pematung sebelumnya itu kena hukuman. Ya, dan hukumannya tidak main-main. Dia takut juga terkena hukuman yang sama, jadi dia dengan halus menolak. Ya, akhirnya setelah mencari-cari lagi, ada seorang pemahat namanya Michelangelo ini. Waktu itu dia umur 26, ya. Akhirnya dia terpilih setelah berhasil meyakinkan si Piero Soderini-nya ini dengan membuat perwarupa dari lilin. Ya, dia berhasil menunjukkan bahwa dia mampu bikin patung dari marmer yang tipis dan sudah rusak itu. Maka oke, sama Piero Soderini akhirnya ya sudah, Michelangelo kamu tolong bikinkan patung dari bongkahan marmer ini. Ya, beberapa bulan kemudian, ya hampir selesai nih ceritanya si Michelangelo bikin patungnya ini. Nah, waktu itu si wali kotanya ini kepingin melihat hasilnya, ya, rada dadakan nih. Michelangelo, aku pengen lihat hasil patungnya dong. Aku ke tempatmu ya. Nah, akhirnya dia datang. Patungnya itu tingginya hampir 4 meter, ya sekitar sekitar itu. Kemudian wali kotanya waktu itu tentu saja melihat dari bawah dulu ya. Dari bawah, kemudian melihat patungnya. Ya, karena di sini wali kota ini adalah kliennya dari Michelangelo berarti ya kan? Berarti dia punya pendapat ya dalam tanda kutip menurut pendapat ahlinya itu ya dia berkomentar bahwa oke, patungnya sudah cukup bagus nih. Ya kerja yang bagus. Cuman ya menurutku hidungnya kegedean nih. Ya hidung dari patungnya itu. Nah, ini sebetulnya terjadi, ya menurut si Michelangelo-nya, ini terjadi karena si Piero Soderini-nya ini melihat patungnya itu dari jarak dekat. Ya, dan dari sudut yang salah juga. Ya, kalau kita melihat teman kita atau orang lain dari sudut tertentu dan dari jarak tertentu, biasanya dari jarak yang dekat, ya, maka hidung seseorang itu pasti akan kelihatan terlalu besar, ya kan? Masuk akal. Nah, waktu itu si Soderini itu melihatnya dari sudut yang salah, ya. Itu menurut Michelangelo, ya. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa Piero Soderini itu punya keinginan yang dalam, tapi mengungkapkannya rada keliru, ya. Dan bisa jadi malah tidak terungkapkan dari percakapannya dengan Michelangelo itu. Nah, tapi apa yang dilakukan Michelangelo, ya, bukannya kemudian dia ngomong, kamu salah, lihatnya jangan dari situ, dari sini. Ya, bukan seperti itu. Dia bereaksi terhadap komentarnya si Soderini. Ya, jadi bukannya memberitahu tentang masalah sudut pandang, kemudian si Michelangelo melakukan hal ini. Oke, Mayor, kita lihat ke atas yuk, kita benerin nih ukuran hidungnya supaya betul. Ya, oke, maka mereka berdua akhirnya memanjat naik ke atas. Ya, nah selagi naik, ya si Soderininya di depan, kemudian Michelangelo-nya di belakang. Ya, sambil memanjat, itu Michelangelo diam-diam ngambil debu-debu marmer dari hasil pahatannya yang sebelum-sebelumnya. Kan ada sisa-sisanya nih, ya, ada bongkahan-bongkahan kecil, ada debunya. Nah, itu dia ambil, kemudian dia simpan di tangan, tanpa kelihatan, disimpan di jari bahkan. Ya, kan nggak terlalu kelihatan kalau gitu. Nah, akhirnya mereka berdua sampai di atas, di depannya hidungnya si patung tersebut, ya. Terus ketika si mayornya ini, si Soderini sudah akhirnya dapat sudut pandang yang pas, oke Mayor kamu lihat dari sini ya, kita betulin hidungnya nih. Nah kemudian Michelangelo itu pura-pura memahat, jadi alat pahatnya itu tetap dipukulkan ke bagian hidungnya si patungnya ini, tapi sebetulnya yang terjadi adalah dia tidak benar-benar memahat patung tersebut. Ya, yang dia lakukan adalah dia nebarkan debu yang tadinya dia siapkan di jari, sehingga kelihatannya seolah-olah bahwa Michelangelo ini membetulkan hidungnya si patung itu, padahal sebetulnya enggak. Ya. Nah, setelah beberapa pahatan, Michelangelo-nya tanya nih,
Oke, gimana menurutmu? Sudah bagus belum? Ya, kemudian si saudarinya bilang, oh iya, oke, sudah bagus ya, hidungnya sudah cukup. Nah, itulah kisah dari Firenze tahun 1498. Ya, jadi di sini ada sebuah kisah bahwa kita sebagai developer ya Michelangelo di situ bisa memenuhi keinginannya klien yaitu Piero Soderini di sini. Ya, tapi kisah ini bukan mengajarkan kita untuk berbohong kepada klien. Ya, kelihatannya si Michelangelo tadi sedikit berbohong pada si Mayor Soderini ya. Sebetulnya boleh dibilang iya sih. Ya, tapi bukan berarti kita juga harus meniru membohongi klien ya, bukan seperti itu. Ya, intinya di sini kita harus bisa mencari cara yang tepat untuk membuat klien itu juga merasakan memiliki proyek kita. Ya, begitu klien itu dilibatkan pada proyek kita, biasanya mereka akan lebih terbuka pada saran-saran yang kita berikan. Ya, jadi membuat game itu juga sama. Ya, dulu kita sudah ketahui bahwa game itu adalah sebuah karya seni juga, ya kan? Ada proses kreatif yang harus ada di dalamnya. Nah, kita tetap bisa berkomunikasi dengan klien, ya, dengan cara yang tepat. Kita tetap bisa memberitahu klien kita apa yang sebaiknya dilakukan untuk game yang kita kembangkan ini, ya. Di sini penting untuk melibatkan klien, makanya kita bilang kita, ya. Klien itu harus menjadi bagian dari proyek yang sedang dikembangkan. Nah, ini caranya untuk memenuhi keinginannya klien. Ya, klien di sini memang posisinya seolah-olah lebih tinggi dari kita dan itu memang betul. Ya, karena klien itu biasanya punya hal-hal lain yang tidak kita miliki. Misalkan koneksi, ya koneksi ke distributor yang besar atau bahkan koneksi ke pemilik franchise tertentu. Ya, mungkin dia punya keahlian bisnis yang kita biasanya tidak miliki karena kita hanya desainer, developer, programmer, ya belum punya kemampuan bisnis, ya atau pemahaman khusus tentang target market. Kita memang harus bisa menganalisis target market, tapi kadang-kadang klien lebih mengerti dibandingkan kita. Nah, supaya kita tidak kehilangan klien dan kita tetap bisa mendapatkan manfaat yang diberikan oleh klien, maka kita harus bisa bernegosiasi dengan klien. Ya, nah itu tadi hubungan kita sebagai developer dengan klien ya. Berikutnya, kalau produk kita ini pada posisi awal ya belum ada klien dan kemudian kita harus mau mencari calon investor, maka kita harus melakukan promosi. Ya, kalau kita sudah punya klien, itu bisa juga kita akan melakukan promosi ya. Kliennya mungkin perlu mempromosikan game kita kepada pihak lain. Nah, maka kita harus mempelajari yang namanya pitching. Ya, kita terjemahkan secara sederhana sebagai promosi. Bagaimana caranya melakukan pitching atau promosi, kita akan pelajari bersama pada video berikutnya.